Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja kami mengucapkan selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan dan kehadiran Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini. Berikut ini saya akan sampaikan beberapa pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Yang pertama, ibadah KUL telah diadakan secara tatap muka maupun online. Jika ada jemaat yang baru dan ingin bergabung, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor handphone 0813 14 93 7195. Dan bagi jemaat yang telah bergabung, dapat menghubungi Gembala KUL masing-masing. Yang kedua, bagi jemaat yang memerlukan pelayanan, baik baptisan, KKJ, penyerahan anak maupun pernikahan, KUL, kedukaan, dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor HP 0812 1060 2410 dengan Ibu Maureen. Yang ketiga, ibadah hari Minggu masih diadakan secara online di YouTube channel GBI Mekarsari Depok. Yang kelima, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1660 543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat. Bagi jemaat dan bagi yang mengikuti channel YouTube GBI Mekarsari Depok, jika ada permohonan doa ataupun kesaksian, dapat mengirim melalui email gbimekarsari.depok.r9@gmail.com. Dan silahkan yang sudah menonton bisa like, share, dan subscribe, klik lonceng dan channel YouTube GBI Mekarsari Depok biar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya di minggu keempat ini saudara? Saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan saudara. Kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Katakan amin saudara, haleluya. Mari siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan saudara. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik.
Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari agungkan Tuhan saudara. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Lebih lagi nyatakan kemuliaan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala biarlah musik nyanyikan pujian ini. Mari sembah Tuhan saudara. Oh Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, kemuliaan hanya bagimu Yesus yang ditinggikan. Shanda bakana boya lara laba ya shanda labo hinabo ya shanda labo. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan saudara. Agungkan Tuhan Yesus baik. Shanda boya dakana laba ya shanda labo hinabo ya shanda bakana laba. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan, di tempat maha tinggi Tuhan. Shadaboya lara laba lara laba lara laba lara labo. Inaboya shanda laba laba. Engkau ditinggikan ya Tuhan, Engkau diagungkan ya Aba. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Shanda balara labo ya ndara laba lara labo ya shanda laba lara laba. Oh ya ndara laba ya shanda laba lara laba.
Tidak ada yang seperti Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu ya Aba. Mari terus sembah Tuhan saja. Yesus yang berkuasa, Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kau yang berdaulat, surga bumi menyembah-Mu. Boya ndara la boya shandara la ba, inda boya shandara la ba la la ba la 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 la. Oh siapa bagimu di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi ya Tuhan. Shandara la ba la la boya la la ba ya shandara la la ba la la. Ya ndara la boya shandara la la ba la la. Terima kasih ya. Mari nyatakan lebih lagi sama Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus.
Mari sama-sama nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, saudara. Tidak pernah terukur dalam tingginya, saudara. Haleluya. Mari semua bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Tuhan, saudara, kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersuka, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu. Amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Semua sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yeah. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari lebih lagi nyatakan, hatiku bersyukur, amin, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih
Puji Tuhan saudara, mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari kita memperkatakan Mazmur 91 saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Kami terus berseru Tuhan, berdoa syafaat buat bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami ini ada dalam perlindungan-Mu, dan kami percaya Tuhan dengan iman Engkau ya Tuhan yang memulihkan, menjamah Tuhan bangsa kami ini. Baik Tuhan dalam segala resesi ya Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan ekonominya di dalam nama Yesus. Kami punya iman ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memulihkan ekonomi Indonesia. Bahkan Tuhan, Bapa kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Buat semua Tuhan umat-umat Tuhan. Bahkan setiap Tuhan bangsa, anak-anak bangsa Tuhan di Indonesia Tuhan. Tuhan Engkau ya Tuhan yang melindungi Tuhan dari segala COVID ya Tuhan yang terjadi Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus biar tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang berlobang paku Tuhan, menjamah Tuhan setiap anak-anak yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau lawat bangsa kami ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan pemulihan yang luar biasa terjadi di bangsa ini. Bapak kami menyerahkan Tuhan Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo ya Tuhan dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biarlah Tuhan Engkau ya Tuhan yang terus melindungi ya Tuhan Presiden kami bahkan wakil Presiden kami. Kami terus berdoa Tuhan buat DPR, MPR bahkan setiap Tuhan
yang bertugas Tuhan, yang duduk ya Tuhan di pemerintahan bangsa Indonesia ini. Dari ya Tuhan yang tertinggi sampai Tuhan ke RT RW. Biarlah Tuhan, jamahan Tuhan terjadi ya Tuhan. Biar mereka Tuhan melakukan Tuhan setiap tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan. Dan ada kejujuran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus Tuhan saat ini berdoa Tuhan buat kota kami Depok tercinta. Kami serahkan Tuhan kota kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan Engkau memberkati wali kotanya Tuhan. Bahkan staf-staf yang ada Tuhan di pemerintahan Tuhan di kota Depok ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan Yesus. Supaya mereka Tuhan boleh melakukan setiap tugas-tugas mereka Tuhan dengan rasa takut Tuhan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan. Pak Niko Tuhan dengan keempat wakilnya. Gembala-gembala rayon, gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting ya Tuhan. Kami terus Tuhan menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan perlindungan-Mu boleh terjadi Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Bapak kami Tuhan, berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, gembala cabangnya Tuhan, Pak Yongki Tuhan dengan kedua wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus yang memulihkan kesehatan mereka. Tuhan yang terus menyertai mereka dalam setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan, menyerahkan ya Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan Pak Hengki dan Ibu Maria, biarlah terus mereka Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan taman doa rumah pengorbanan ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan TDRP boleh ya Tuhan menjadi Tuhan tempat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, tempat memuji-muji nama-Mu. Biarlah Tuhan orang-orang datang ke tempat ini Tuhan, untuk boleh mendapatkan Tuhan sesuatu yang Tuhan, yang khusus Tuhan berikan ya Bapak, supaya mereka Tuhan yang boleh datang ke tempat ini, membawa ya Tuhan berkat yang daripada-Mu, membawa ya Tuhan Yesus pelayanan-pelayanan yang Tuhan yang luar biasa Tuhan, di mana mereka berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami ya Tuhan berdoa buat jemaat Mekarsari yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh menambahkan usia mereka Tuhan pada bulan ini. Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, semakin bertambah pengenalan akan Tuhan, semakin melekat kepada Engkau ya Tuhan, dan menggunakan hidupnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terus kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami ya Tuhan setiap pergumulan ya Tuhan yang ada, bahkan sakit penyakit yang ada Tuhan. Kami Tuhan berseru kepadamu, Tuhan Engkau yang menjamah, Tuhan Engkau yang memulihkan setiap ya Tuhan yang ada di dalam sakit. Dan Tuhan Engkau ya Bapa yang menjamah mereka Tuhan, yang memberikan jawaban bagi setiap mereka yang bermasalah Tuhan Yesus. Sehingga Mekarsari Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan Mekarsari bersorak-sorak memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan saat ini Tuhan, oleh karena ada pandemi yang ada ya Bapa, kami Tuhan melakukan Tuhan ibadah-ibadah Tuhan, bahkan di setiap juga Tuhan negara-negara yang ada juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan terutama buat ibadah online yang ada di Indonesia Tuhan. Di Tuhan setiap Tuhan ibadah terutama Tuhan di Mekarsari Bapa, di dalam nama Yesus, lawak Tuhan Yesus, biar Tuhan bukan kami sekedar hanya mengikuti rutinitas, tetapi ada lawatan Tuhan yang luar biasa boleh terjadi ya Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Kami percaya Tuhan Yesus, ini Tuhan pencurahan Tuhan Roh Kudus ya Tuhan yang ketiga. Kami Tuhan berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau melawat Tuhan luar biasa Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan melawat supaya terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, terjadi puji-pujian bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan setiap doa permohonan kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Shalom saudara. Selamat hari Minggu.
Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah.
Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, meski masih dalam ibadah online. Tapi saya percaya kita berharap sama-sama bahwa suatu hari nanti
kita akan kembali beribadah secara onsite atau beribadah secara offline. Kita bisa tatap muka, bisa berfellowship kembali bersama-sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya percaya di tengah situasi dan kondisi yang kita alami, ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita tidak boleh lupa, bahwa baik ataupun tidak baik keadaannya, pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil harus tetap dijalankan. Jadi berbicara tentang pemberitaan firman Allah, bukan bicara soal situasi dan kondisi, bukan soal, oh saya lagi baik-baik saja, sehingga saya menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, saudara dan saya diminta untuk tetap menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelaksana kehendak Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Apapun situasi dan kondisinya, kita tidak boleh kendur di dalam melayani Tuhan. Kita tidak boleh kendur di dalam melayani kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami, tetap semangat dan maju terus di dalam mengiring Tuhan, di dalam penyampaian pemberitaan firman Tuhan, di dalam menjadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada hari-hari ini. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius dalam suratnya. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Timotius, dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dari ayat yang kita baca diumpamakan sebagai sebuah perabot, diumpamakan sebagai sebuah alat yang siap untuk dipakai Tuhan. Dan Rasul Paulus menggambarkan ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Dan dikatakan bahwa ketika kita dipakai oleh Tuhan, saya berharap saudara dan saya, kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perabot-perabot yang mulia, karena kita dipakai untuk maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan saya menemukan ada banyak orang yang memang memisahkan perabotnya, saudara ya. Ada orang-orang yang punya jam tangan, dan waktu-waktu ketemu saya tanya sama dia, ini jam tangan kamu ya? Oh ya, dia berkata, iya Pak, ini jam tangan saya, tapi ini saya pakai cuman buat kebutuhan hari-hari aja ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain, saya punya jam tangan yang jauh lebih mahal. Nah, saudara ya, jadi ternyata orang juga memisahkan mana yang buat hari-hari, mana yang buat kebutuhan-kebutuhan yang penting ya, mana yang buat untuk ketemu orang-orang yang penting. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dalam sebuah pelayanan dijemput oleh satu orang dengan mobil yang sangat mewah. Lalu saya ngobrol sama dia, lalu orang itu berkata, Pak, mobil ini saya pakai hanya untuk keperluan-keperluan yang saya anggap penting. Misalnya menjemput hamba Tuhan, atau juga untuk relasi bisnis saya, dan lain sebagainya. Kalau untuk hari-hari, kata dia, saya pakai mobil yang biasa-biasa Pak, yang tidak semahal ini. Jadi, mungkin juga Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama, atau mungkin juga melakukan hal yang sama. Ada hal-hal yang perabot-perabot atau alat-alat yang kita miliki, yang kita pakai untuk tujuan yang spesial buat kita. Ada hal-hal atau alat-alat yang kita miliki, yang kita pakai untuk hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita. Nah, hari ini firman Tuhan menegaskan setiap kita bahwa Tuhan mau saudara dan saya menjadi perabot yang mulia, yang dipakai untuk tujuan yang mulia itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi perabot yang mulia. Saudara, kalau kita berbicara tentang perabot yang mulia atau menjadi perabot yang mulia, sebelum kita bicara itu, maka kita sedikit mundur ke belakang. Kira-kira apa sih yang mulia di hadapan Tuhan, ya kan? Apa sih yang menjadi hal yang mulia di hadapan Tuhan sehingga kita dipakai
untuk melayani hal tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini yang mulia di hadapan Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, saya percaya hal yang mulia di hadapan Tuhan selalu berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Sekali lagi, saya percaya hal yang mulia bagi Tuhan adalah hal yang selalu berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara dan saya rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perabot yang mulia itu, percayalah saudara dan saya dilibatkan atau harus terlibat di dalam pelayanan yang namanya pelayanan yang sangat terkonsentrasi pada keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, Tuhan panggil kita untuk itu. Karena itu amanat agung berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Panggilan ini bukan cuma panggilan untuk para pendeta. Panggilan ini bukan cuma panggilan untuk para penginjil. Panggilan ini adalah panggilan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan lihat sama-sama bagaimana caranya menjadi perabot yang mulia. Apa yang kita mesti buat, apa yang kita mesti kerjakan dalam kehidupan kita menjadi perabot yang mulia di masa-masa seperti sekarang ini. Yang pertama, saudara bisa lihat sama-sama firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Kita pelajari sama-sama dan kita lihat firman Tuhan 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Ya, yang pertama, saudara, inilah yang hal-hal yang harus kita buat, kita kerjakan untuk kita boleh menjadi perabot yang mulia, di mana kita dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang mulia di mata Tuhan, yaitu bagi keselamatan jiwa-jiwa. Yang pertama Tuhan mau untuk kita, saudara dan saya boleh, yang pertama dikatakan kuasai diri, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri kita. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima tadi saya ulangi dikatakan, "Tetapi kuasailah dirimu." Bilang sama saya, kuasailah dirimu. 1, 2, 3, kuasailah dirimu. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri. Ya, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Nah, hari-hari ini saudara, ya, di tengah situasi yang sama-sama kita alami, Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi teladan, di mana orang lain bisa melihat kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri. Kuasai diri kita dalam segala hal. Kuasai perkataan kita hari-hari ini. Kuasai setiap tindakan-tindakan kita. Kuasai saudara. Tuhan mau supaya saudara dan saya menguasai diri dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya tahu mungkin di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, ada banyak orang yang sukar untuk mengendalikan dirinya. Tetapi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong setiap kita untuk kita boleh menguasai diri. Karena itu yang firman Tuhan rindukan untuk saudara dan saya perbuat dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat." Ya, lalu dia berkata, "Karena itu kuasailah dirimu." Kuasai diri saudara. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan hari-hari ini, ya saudara-saudara, kuasailah jempol saudara. Nah ya, ini yang seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak orang, karena kita seringkali tulis status yang justru
membuat orang menjadi tersandung karena status-status yang kita buat. Dan hari ini Tuhan mau biarlah lewat apa yang kita ketik, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara, itu yang pertama yang Tuhan mau untuk saudara dan saya perbuat di masa-masa seperti sekarang, supaya kita menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya sabar dalam menderita, ya. Sabar di dalam menderita. Sabarlah, saudara. Kita tahu semua kita mengalami masa-masa sulit. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam melewati setiap penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sabar. Saya percaya kenapa mesti sabar. Karena sederhana sekali. Kalau kita merenungkan, ada banyak hal yang kita peroleh loh di masa-masa sulit ini. Ada banyak hal yang berkembang loh dalam hidup kita. Potensi kita, ya saudara ya, iman kita, pengharapan kita. Ada banyak hal yang dulu mungkin kita tidak bisa alami di saat semua situasi dan kondisi terkontrol dengan baik. Tapi hari-hari ini di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, saya bertemu, bahkan saya menemukan ada banyak orang yang justru berkembang potensinya, bertumbuh karakternya, tambah kuat imannya. Karena di masa-masa sulit seperti ini, ada orang-orang yang meresponi dengan benar, hanya berseru dan berharap kepada Tuhan. Dan mereka boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga ketika mereka sempat tertunduk lesu, namun Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh berdiri kembali, berjalan dengan tegak bersama-sama dengan Tuhan. Lalu mereka mulai bersaksi dan berkata, "Waduh Pak, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, tidak mungkin saya bisa ada sampai dengan hari ini." Saya percaya mungkin juga ada di antara kita yang sedang beribadah online sama-sama pada hari ini. Kalau kita lihat, kalau kita renungkan sama-sama sampai hari ini, mungkin dari awal pandemi kita mulai berpikir, aduh kira-kira bisa lewat nggak ya setiap bulan yang ada. Dan hari ini kalau saudara dan saya renungkan baik-baik, saudara dan saya sudah ada di tahun 2021, yang artinya sudah hampir setahun kita menjalani gaya hidup yang seperti sekarang. Kita ada di masa-masa pandemi ini, dan hari ini kita masih ada. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, hari ini saya ingin mengajak setiap kita, sabarlah dalam penderitaan, karena saya percaya di tengah-tengah penderitaan pasti ada kebaikan, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sering pakai kata ini. Ada banyak orang yang suka ketika siang hari, karena di siang hari semuanya cerah. Ya, apalagi ketika langitnya cerah, semua cerah. Kita bisa nikmati keindahan-keindahan di siang hari. Tapi tahukah saudara, gelapnya malam pun punya keindahannya tersendiri. Ya, gelapnya malam pun punya keindahannya tersendiri. Saudara tidak bisa menikmati kelap-kelip keindahan lampu di kota di siang hari. Saudara tidak bisa menikmati cahaya bintang di siang hari. Saudara hanya bisa nikmati itu semua di malam hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang tanpa penderitaan, hidup yang tanpa kesesakan itu indah. Tapi nggak boleh lupa, hidup di dalam mengalami penderitaan, hidup di dalam mengalami kesesakan pun memiliki keindahannya tersendiri. Saudara, saya percaya hari-hari ini ada banyak hal yang kita bisa dapat, ada banyak hal yang kita bisa pelajari, ada banyak hal yang kita bisa tingkatkan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Karena itu, saya ingin mengajak saudara untuk sabar. Sabarlah. Atau mungkin sekarang Tuhan sedang mengeluarkan potensi kita. Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Tuhan sedang membawa kita, membersihkan kita untuk boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sabarlah saudara. Dan saya percaya ada masanya di mana segala sesuatu yang kita alami ini akan berakhir. Tapi sekali lagi, sabarlah dalam menderita.
Itu yang firman Tuhan ingatkan buat kita. Sabarlah. Bilang sama saya, sabar. Sabar. Saya tahu kata sabar memang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ada banyak orang yang mau sabar, bahkan sampai memberi nama anaknya sabar. Tapi sabar itu proses, saudara. Tidak instan, ya. Ada banyak orang yang mau sabar sampai dia membuat nama tokonya tokoh sabar. Tapi sekali lagi, semuanya lewat proses. Tidak ada yang instan dalam kesabaran. Karena itu biar hari ini ketika kita mengetahui dan menerima kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa minta kesabaran dari Tuhan untuk melewati semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar dan melihat bagaimana kita menjadi perabot yang mulia. Yang ketiga, dikatakan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Nah ini dia, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi pemberitaan firman Allah, ya, penyampaian Injil, pemberitaan firman Allah, ya, tidak memandang situasi dan kondisi. Saudara, tidak memandang situasi dan kondisi. Jadi apapun situasi dan kondisi saudara, sebagai orang percaya, kita diminta untuk tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Pekerjaan pemberitaan firman Allah. Kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Injil harus diberitakan. Injil harus tetap disampaikan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Supaya karya Kristus untuk menyelamatkan manusia melalui kasih karunia Allah didengar oleh setiap orang yang berdosa. Ada banyak orang yang ketakutan hari-hari ini. Ada banyak orang yang lemah. Ada banyak orang yang mulai goyah. Tetapi biar hari ini saudara dan saya, di tahun 2021, kita harus tetap menjadi pelaksana daripada kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaksana daripada kehendak Allah. Menjadi pelaksana dari apa yang kerajaan Allah inginkan untuk kita perbuat. Jadikan semua bangsa muridku. Tetap lakukanlah pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjadi perabot yang mulia. Firman Tuhan katakan, tunaikanlah tugas pelayanan. Ya, tunaikanlah tugas pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang-orang yang berbicara kepada saya. Mereka berkata, Pak, hari-hari ini ada banyak orang yang mulai kendor, Pak. Ya, bukan cuma sekedar kendor imannya, tapi juga ada beberapa pelayan, bukan cuma jemaat maksud saya, bukan cuma jemaat yang kendor imannya, tapi ada pelayan-pelayan Tuhan yang juga mulai kendor untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya cuma mau ingatkan hal yang sederhana, bahwa hari ini, ya, di tahun 2021, Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan kendur kerajinan kita.
tetaplah tunaikan tugas pelayanan kita. Dan teruslah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan kendur iman kita. Mungkin kita menjadi padam karena kita melihat situasi dan kondisi yang tidak menentu. Situasi kondisi yang belum ada perubahan secara drastis, secara signifikan yang kita alami hari-hari ini. Mungkin beberapa di antara kita kendur karena melihat kondisi yang sedang terjadi. Tapi hari ini saya mengajak setiap kita. Jangan cuma lihat situasi dan kondisi. Lihat dong bagaimana pemeliharaan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan sudah melindungi kita. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Jangan cuma lihat 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan yang sekarang ini. Coba lihat mundur ke belakang. Tuhan sudah menyelesaikan karyanya yang mulia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya buat kehidupan kita. Tuhan sudah memberkati saudara, melindungi saudara di belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Masakan hanya dengan sekedar penderitaan yang baru kita alami, bahkan mungkin 1 tahun ini kita mulai kendur, hati kita mengasihi Tuhan, bahkan kita mulai meragukan kasih Tuhan terhadap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada sampai hari ini saja pun, saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Ayo jangan kendor. Jangan kendor melayani Tuhan. Jangan kendor beribadah. Jangan kendor baca firman Tuhan. Jangan kendor berdoa. Ayo tetap tegus. Tunaikan tugas pelayanan kita. Tunaikan tugas pelayan kita. Dan jadilah perabot yang mulia bagi kerajaan Allah. Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai setiap Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan buat kehidupan setiap kami. Kami boleh diingatkan bahwa kami ini alat Tuhan. Kami ini adalah perabot-perabot. Dan biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi perabot yang mulia bagi pekerjaan yang mulia. Bapa, berkati anak-anak-Mu, pekerjaan, rumah tangga, usaha, bisnis mereka. Tuhan, Kau memberkati berlimpah-limpah. Biarlah apapun situasi dan kondisi yang kami alami, pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil, boleh terus dikumandangkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat dan kekuatan buat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita beraktivitas kembali, mari angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usaha dan bisnismu. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, menjemput kita sebagai gereja yang berkemenangan. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, Amin.